Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah pada semester ini di Madrasah Alimnil Islam atau di Madrasah Islamic Center Al-Kharj kita akan mempelajari sebuah kitab fikih ya. Pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Kemudian kita akan mempelajari kitab untuk pemula dalam fikih Syafi'i yang judulnya adalah kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulah, karangan Asy-Syaikh Al-'Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala. Kitab ini tidak asing lagi insyaallah, karena kitab ini tersebar dan diajarkan di mana-mana, di semua tempat, khususnya di Indonesia. Ya, kitab ini dikarang ya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Sebelum kita mempelajari kitab ini, maka kita wajib untuk mengerti tentang beberapa hal atau muqaddimah tentang pertama tentang fikih, kemudian muqaddimah tentang kitab ini sendiri. Apa kitab ini, siapa pengarangnya, agar kita ketika belajar mengetahui apa yang kita pelajari. Ya, sebelum mengetahui tentang kitab tersebut juga harus kita ketahui pelajaran apa yang akan kita pelajari sekarang. Ya, pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Al-fiqhu secara bahasa artinya adalah al-fahm. Secara bahasa al-fikih artinya adalah memahami sesuatu. Kemudian secara istilah atau istilah artinya adalah secara kesepakatan para ulama fikih, para ulama ilmu ini, yaitu ilmu fikih ini, mereka mengartikan arti fikih dengan arti yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang praktek, yang sifatnya dipraktekkan, praktis langsung dipraktekkan, al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Jadi fikih ini dalilnya rinci. Ketika kita mempelajari salat, maka dalilnya rinci, yaitu dalilnya aqimus shalah, dirikanlah salat. Ketika kita bicara salat maghrib, maka dalilnya langsung mengenai salat maghrib tersebut. Ini berbeda dengan ilmu lain, yaitu ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh adalah sebuah ilmu yang membahas tentang dalil yang global, ijmal. Misalkan contohnya ketika para ulama mengatakan al-amru lil wujub, perintah itu untuk menunjukkan kewajiban. Ini dalil umum, tidak khusus, tidak rinci. Tapi kalau kita bicarakan salat dalilnya adalah aqimus shalah, dirikan salat. Maka dalil ini berbicara hanya tentang salat, tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang puasa, tidak bicara tentang yang lainnya. Ya, di dalam usul fikih dalilnya umum, perintah untuk menunjukkan bahwa hal tersebut wajib untuk dikerjakan. Nah, ini banyak hal, bisa puasa, bisa sholat, bisa zakat. Semua perintah yang Allah katakan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya termasuk perintah. Jadi ini perbedaan sedikit tentang al-fikih dengan usulul fikih. Kemudian yang akan kita pelajari adalah fikih dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa artinya madhab, kemudian sedikit mengulas tentang madhab tersebut, kemudian tentang Imam Syafi'i sedikit kita akan bicarakan, tidak akan panjang lebar karena pelajaran kita adalah pelajaran untuk pemula. Madhab artinya adalah pendapat seseorang mujtahid, disebut dengan madhab. Jadi ketika saya mengatakan al-madhabu atau saya mengatakan madhabul Imam Syafi'i, artinya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika saya mengatakan madhabu Abu Hanifah, maka ini adalah artinya pendapat al-Imam Abu Hanifah. Ketika saya katakan madhabul Imam Malik, artinya adalah pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita katakan madhab artinya adalah pendapat, jadi apakah pendapat-pendapat ini bisa dianggap sebagai hukum agama? Karena fikih mempelajari tentang hukum-hukum dalam agama Islam.
Ya, fikih membicarakan tentang hukum agama Islam. Apakah pendapat para ulama tersebut termasuk hukum dalam Islam? Jawabannya adalah iya, karena yang berpendapat di sini adalah para ahli, para pakar yang tidak berpendapat dari akal pikiran mereka secara murni, tidak. Mereka pendapat yang dimaksud dalam kata madhab di sini adalah pendapat yang didasarkan oleh dalil, yang didasarkan oleh Al-Quran dan didasarkan oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hukum untuk mengikuti pendapat tersebut adalah wajib, sebagaimana Rasulullah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, maka ikutilah petunjuk tersebut. Artinya dengan petunjuk tersebut maka ikutilah mereka. Ikutilah petunjuk tersebut. Jadi di sini walaupun ini pendapat para ulama, tapi para ulama tersebut tidaklah berpendapat dengan murni pikiran mereka saja, tidak, tapi ada pendapat mereka didasarkan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui agar kita paham tentang, yaitu bahwa dalil-dalil di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi SAW terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya dalil qat'i ats-tsubut, qat'iyud dalalah, yang pasti datangnya sumbernya dari Allah dan Rasulnya, dan juga isinya atau artinya pasti. Ya, ini contohnya adalah Al-Quran bicara tentang misalkan tentang tauhid misalkan. Jadi Al-Quran itu pasti dari Allah, tidak mungkin ada keraguan di sana. Ya, pasti sumbernya pasti dari Allah, tidak ada keraguan. Kemudian artinya qul huwallahu ahad, misalkan ketahuilah Allah itu tunggal, esa. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Artinya satu, tidak memiliki banyak arti, hanya satu saja artinya. Orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah orang sesat, orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Nah, zina jelas, jangan mendekati jelas. Ini juga ayat qat'i, sumbernya pasti dari Allah, kemudian isinya juga pasti. Aqimus shalah, dirikanlah salat, pasti. Kemudian ada lagi yang kedua, ayat yang pasti, misal ayat yang sumbernya pasti, tapi artinya belum pasti, artinya memiliki berbagai kemungkinan, memiliki tafsir yang berbeda, multi tafsir. Nah, ini yang kedua ini qat'iyut tsubut, dhanniyud dalalah. Nah, ini adalah tempat untuk berbeda pendapat. Jadi ada suatu hal yang pasti berasal dari Allah seperti ayat dalam Al-Quran, kemudian artinya memiliki multi tafsir. Contoh adalah kata quru. Quru dalam bahasa Arab artinya dua, bisa suci, bisa haid. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan thalathata quru, 3 quru, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan quru artinya adalah haid, ada yang mengartikan quru adalah kesucian. Nah, ini juga sebabnya apa? Ini sebabnya adalah karena ayat tersebut multi tafsir. Dan di sini ketika ada perbedaan pendapat, maka tidak ada masalah kita untuk mengikuti pendapat para ulama yang memenuhi syarat untuk berijtihad, memenuhi syarat untuk berpendapat dalam agama. Ya, tidak semua orang boleh untuk berpendapat dalam agama. Tidak semua orang yang belajar agama bisa untuk menentukan bahwa ini yang benar adalah quru atau bukan quru. Tidak. Kemudian juga kita disuruh untuk saling memaklumi, toleransi di dalam perbedaan pendapat ini. Ini yang kedua. Yang ketiga ada lagi pendapat yang sumbernya itu tidak pasti, dhanniyud dalalah. Ya, kemudian dhanniyud dalalah. Ya, ayat dalam Al-Quran atau hadis dalam Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dhanni ad-dalalah, yang tidak pasti sumbernya, seperti hadis dhaif, hadis yang lemah, atau hadis yang lain yang tidak pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun artinya pasti.
Seperti hadis dhaif bicara tentang Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Pasti artinya, tapi sumbernya tidak pasti karena lemah. Kalau lemah bisa saja berasal dari Rasulullah, bisa saja tidak berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dipelajari dalam ilmu hadis. Nah, yang ayat atau hadis-hadis yang ketiga ini tidak boleh juga berbeda pendapat dengan alasan hadisnya lemah kita berbeda pendapat, tidak boleh karena artinya pasti. Kita tahu pasti dari mana ya, dari Al-Qur'an dan dari sumber-sumber yang pasti tentunya. Kemudian berikutnya adalah dhanniyud dalalah, dhanniyut tsubut. Yang asalnya sumbernya tidak pasti karena misalkan hadisnya dhaif, kemudian juga artinya mengandung tafsir yang banyak atau multi tafsir. Ya, ini juga tempat untuk berbeda pendapat. Jadi ada ayat dan hadis, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 4. 2 itu tempat kita untuk berbeda pendapat, 2 lagi tidak boleh beda pendapat. Karena kalau beda pendapat dalam yang 2 yang tidak boleh, maka bisa dihukumi dengan kesesatan. Adapun dalam 2 yang boleh, maka tidak ada masalah. Para ulama berbeda pendapat, mereka menggali mana arti yang kira-kira paling tepat. Ini tidak ada masalah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk yang benar dari para ulama tersebut 2 bagian dan dari yang salah 1 bagian. Karena Allah yang menginginkan kita untuk berpikir keras memahami ayat Al-Qur'an dan untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk dipahami. Oleh karena itu, maka kalau tadi saya katakan bahwa pendapat mazhab Syafi'i artinya adalah pendapat Imam Syafi'i, maka di sini tidak ada masalah ketika kita belajar pendapat Imam Syafi'i kemudian ada perbedaan dengan pendapat para imam yang lainnya. Ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian apakah bermadhab itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Pada zaman setelah Nabi, setelah Nabi SAW ada. Pada zaman sahabat sudah dimulai madhab. Ya, kenapa? Karena madhab artinya adalah pendapat ulama. Ketika orang awam atau orang yang bodoh tentang agama, tidak mengerti tentang agama, maka dia tidak memiliki cara untuk mengamalkan ajaran agama kecuali dengan bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada para ulama, dan para sahabat itu ada yang alim dan ada yang tidak alim, ada yang berilmu dan ada yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, maka muncullah pendapat para ulama tersebut. Nah, itu sama saja dengan madhab yang tadi saya jelaskan. Jadi muncul madhab Ibnu Abbas, muncul madhab Zaid ibnu Thabit, muncul madhab Utsman bin Affan, muncul madhab Abdullah bin Mas'ud, muncul madhab Abdullah bin Umar dan lain-lain. Itu di kalangan sahabat Nabi. Karena ulamanya banyak, maka madhabnya banyak. Lebih banyak daripada 4 madhab yang kita kenal sekarang. Kemudian mereka, para sahabat, memiliki murid-murid. Murid-murid ini memindahkan atau mengajarkan madhab guru-gurunya para sahabat tersebut. Kemudian begitu terus sampai kepada para ulama 4 madhab ini. Ulama 4 madhab ini memiliki murid yang banyak dan memiliki guru yang banyak, sehingga mereka menyerap semua ilmu para sahabat, kemudian memberikannya kepada para muridnya, dan muridnya ini menulis semua perkataan para ulamanya, kemudian menambahkan, kemudian memperbagus, kemudian membuat kaidah, kemudian membuat kitab-kitabnya, sehingga muncullah 4 madhab besar di dalam Islam, yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, kemudian madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhum. Nah, mereka memenuhi syarat, mereka memiliki ilmu yang mumpuni untuk berbicara tentang Al-Quran, pakar dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lah orang-orang yang pantas, orang-orang yang paling tepat untuk kita ikuti, bukan ikuti sembarang orang. Ya, tidak boleh mengikuti pendapat sembarang orang, tapi mereka adalah para ulama salaf dan mereka adalah para ulama terdahulu yang memiliki ilmu yang mumpuni, dan ilmu tersebut diterima oleh murid-muridnya yang juga merupakan para ulama besar. Jadi Imam Syafi'i muridnya adalah di antara muridnya adalah Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan banyak sekali para ulama dunia yang luar biasa ilmu mereka. Mereka semua menerima ilmu Imam Syafi'i, kemudian mereka semua mendukung ilmu Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ilmunya benar diikuti oleh para ulama, dan karena memang asalnya sumbernya berasal dari salafus saleh dan berasal dari sahabat dan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas tentang muqaddimah tentang madhab, tentang fikih ya. Kemudian tentang Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau adalah seorang ulama besar mujtahid. Ketika saya katakan mujtahid, artinya adalah ulama yang memiliki level yang sangat tertinggi, level tertinggi dalam level keilmuan. Bisa kita katakan zaman sekarang mungkin profesor yang paling tinggi. Ya, karena apa? Karena beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang membuatnya bisa memahami Al-Quran atau boleh untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan ilmu yang beliau miliki. Ya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ini memiliki banyak murid yang memberikan kepada kita atau menurunkan kepada kita ilmu-ilmunya. Nah, kemudian dari para murid tersebut banyak yang mengarang kitab, dan di antara kitab yang dikarang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sebuah kitab yang sekarang kita akan pelajari, yaitu Safinatun Najah. Ini muqaddimah kedua, saya akan bicara tentang apa kitab ini, siapa pengarang kitab ini, agar ketika kita belajar kita mengetahui ini kitab apa, ditujukan untuk siapa dan siapa yang mengarangnya. Kitab Safinatun Najah artinya adalah perahu keselamatan secara bahasanya. Kemudian fima yajibu 'alal 'abdi li maula, perahu keselamatan yang menjelaskan tentang apa yang menjadi kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya, ini judul daripada kitab ini. Dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Muallim, Al-Qadhi, As-Siyasi, kemudian Al-Askari, Al-Faqih, Al-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pengarang kitabnya namanya Syekh Salim ibn Sumair Al-Hadrami. Beliau berasal dari kota Hadramaut di Yaman. Pengarang ini dijuluki dengan julukan yang banyak, diantaranya adalah Al-Muallim. Al-Muallim karena beliau menguasai qiraat, menguasai ilmu qiraat, ilmu tentang Al-Quran, dan di istilah para orang Hadramaut, mereka memberikan gelar kepada orang yang menguasai ilmu qiraat dengan gelar Al-Muallim. Kemudian juga seorang qadhi atau seorang hakim, tentunya hakim yang memutuskan sesuatu dengan syara atau dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beliau juga terkenal ahli politik dan juga seorang militer yang paham tentang urusan kemiliteran. Ya, jadi seorang muslim itu tidak hanya mengerti agama tapi juga mengerti urusan dunia. Tidak ada masalah selama urusan dunia tersebut tidak membuatnya terlena dan meninggalkan ajaran agamanya. Syekh Salim ini saya katakan tadi seorang militer, maka beliau bekerja di kerajaan Al-Kathiri yang ada pada saat itu di kota Hadramaut. Yang menguasai kota Hadramaut pada saat itu adalah kerajaan Al-Kathiri. Beliau sebagai penasehat raja, kemudian beliau juga diutus untuk memberi peluru, membeli rudal, membeli hal-hal yang berkaitan dengan belanja militer di Singapura. Maka beliau sering pergi ke Singapura, pergi ke India untuk mengambil senjata untuk diberikan kepada kerajaan Al-Kathiri yang beliau di sana sebagai penasehat dan juga sebagai ahli militer di sana di dalam kerajaan tersebut. Kemudian Al-Imam Salim bin Sumair Hadrami cekcok dengan Sultan Al-Kathiri, sehingga intinya beliau keluar meninggalkan Hadramaut dan pergi ke India. Dari India dia pergi ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tempat tinggal beliau. Dan ini merupakan kehormatan untuk kita ketika didatangi oleh seorang ulama besar. Maka beliau tinggal di Indonesia, tepatnya di Betawi atau di Jakarta, dan meninggal di sana pada saat pada tahun 1271 Hijriah beliau meninggal di Indonesia. Ya, dan
dalam beberapa sumber mengatakan bahwa beliau juga ikut berjuang melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu maka beliau bisa juga dianggap sebagai pahlawan nasional, walaupun tentunya para ulama dan umat Islam yang berjuang ikhlas kepada Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan pujian dan juga tidak memerlukan gelar pahlawan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Salim bin Sumer Hadrami ini mengarang kitab untuk orang-orang awam atau pemula yang ingin mulai belajar agama dengan madhab Asy-Syafi'i. Kitab tersebut yang tadi saya katakan namanya Safinatun Najah. Kitab ini beliau karang dari bab salat sampai bab zakat. Jadi kitab ini hanya mengandung pelajaran tentang salat dan tentang zakat. Ini karangan Al-Imam Salim bin Sumer Al-Hadrami. Kemudian setelah itu, setelah beliau wafat, ada seorang ulama besar dari Indonesia yang bernama Kiai Haji Nawawi Ibn Umar Ibn Arabi Al-Bantani Al-Jawi, seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau menambahkan kitab ini satu bab lagi, yaitu dengan kitab puasa. Jadi Syekh Salim mengarang kitab salat dan zakat, Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab puasa. Kemudian datang orang lain, yaitu Syekh Muhammad Ba'atiyah. Ini kalau tidak salah masih hidup di tengah-tengah kita. Beliau dari Hadramaut, mengarang lagi atau menambahkan lagi, buku ini ditambahkan lagi satu bab, yaitu bab haji, sehingga sempurna dari bab salat sampai bab haji. Safinatun Najah ini sempurna dari bab salat sampai bab haji. Nah, jadi intinya Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ini adalah asal dari kitab ini cuma sampai bab zakat. Ya, kenapa? Karena memang beliau tidak mau membuat orang lain atau para pemula kesulitan dalam memahami pelajaran yang baru mereka mulai ya dalam fikih, sehingga hanya diberikan 2 bab. Namun Syekh Nawawi menambahkan sampai bab puasa, kemudian Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah menambahkan lagi sampai bab haji, dan para ulama tadi yang menambahkan kitab ini memiliki syarah. Syarah artinya adalah penjelasan tentang kitab ini dalam kitab mereka. Syekh Nawawi memiliki kitab namanya Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Kemudian juga Al-Imam Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah juga punya kitab yang bernama Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah. Itu kalau tidak salah, itu adalah kitab tentang syarah daripada kitab ini. Kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan tentang muqaddimah tentang fikih secara umum, kemudian muqaddimah tentang kitab dan juga pengarang kitab ini. Dan insyaallah kita akan memulai minggu depan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang tanda-tanda baligh atau tanda-tanda dewasanya seseorang. Dan sebelumnya kita akan juga mempelajari rukun iman, rukun Islam, dan juga akan pelajari rukun ihsan dan makna la ilaha illallah. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.